Selamat siang, saudara-saudara semua. Kembali bertemu dengan saya, Hendy Wijaya. Kali ini saya akan mengajarkan tentang beberapa contoh tentang bagaimana kita mempelajari kitab suci berdasarkan 4 level atau 4 lapisan makna Alkitab. Nah, kemarin beberapa video yang lalu saya banyak mengajarkan tentang apa itu 4 lapisan Alkitab, ya, atau the four sense of the scripture, ya, 4 lapisan makna dari kitab suci secara teori atau fondasinya bagi kita. Dan kali ini saya akan memberikan contoh-contoh buat kita semua supaya kita ketika kita mempelajari kitab suci kita bisa menggali lebih dalam, mencapai 4 lapisan makna itu, ya. Nah, saudara bisa mempelajari kembali video saya yang kemarin, mungkin judulnya Four Senses of Scripture atau 4 level Alkitab, 4 lapisan makna Alkitab. Nah, itu adalah contoh-contoh tentang bagaimana kita membaca kitab suci. Nah, saudara-saudara, mengapa ini penting? Sebab kitab suci adalah bacaan kita setiap hari sebagai orang percaya. Dan ketika kita diperlengkapi, ya, bagaimana membaca kitab suci, ini akan menambah mungkin semangat kita, pengetahuan kita untuk bisa mengenal Kristus, mengenal Allah, mengenal Roh Kudus lebih dalam. Dan tentu kita juga mengandalkan doa, ya. Sebab kata Rasul Petrus bahwa ketika kita membaca kitab suci, kita tidak bisa hanya mengandalkan pikiran kita atau pengetahuan kita sendiri saja, tetapi itu adalah tulisan suci yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga memang kita bergantung kepada Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa bergantung kepada Roh Kudus? Tentu melalui doa kita kepada Dia supaya Dia menuntun kita waktu kita membaca kitab suci. Ya, namun Tuhan juga memberikan kita hikmat, pengetahuan, pemahaman untuk mengerti kitab suci dengan tuntunan Roh Kudus. Seperti para penulis kitab suci, mereka membaca kitab suci tentunya juga dengan tuntunan Roh Kudus. Dan begitu kita sekarang yang membaca kitab suci itu juga dituntun oleh Roh Kudus yang sama. Sehingga Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran yang sama seperti yang Dia sampaikan kepada para penulis Alkitab 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara, penting sekali bahwa Roh Kudus itu adalah seperti penolong kita, ya, penolong yang lain yang diutus oleh Kristus untuk mengajarkan apa yang diajarkan oleh Kristus. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa Dialah yang menuntun kita kepada kebenaran. Namun Roh Kudus juga bekerja di sepanjang zaman melalui gerejanya, yaitu melalui para rasul, melalui para penerus para rasul, orang-orang percaya pada zaman itu, ya. Roh Kudus menuntun mereka supaya apa yang sudah Dia titipkan kepada para penulis Alkitab, misalnya Rasul Paulus, Rasul Matius, dan Yohanes, ya, itu tidak hanya berakhir pada generasi mereka. Ketika para rasul mati, seolah-olah ajaran Roh Kudus itu lenyap. Tidak. Tentu itu diteruskan, diajarkan, diwariskan kepada generasi berikutnya. Itulah yang sering saya sebut sebagai church fathers atau para bapak gereja. Karena mereka lah yang memang mewariskan, mengajarkan, menjaga ajaran dari Roh Kudus itu atau ajaran dari gereja yang diwariskan oleh Roh Kudus melalui para rasul seperti Matius, Lukas, Yohanes, ya, dan berbagai penulis Alkitab yang lain termasuk dalam Perjanjian Lama juga. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus berkarya bukan hanya melalui para penulis Alkitab atau generasi pertama dari Kristennya setelah Kristus naik ke surga, tetapi Dia terus berkarya di sepanjang sejarah gereja atau di sepanjang zaman. Nah, itulah orang-orang yang sudah mewariskan ajaran dari Roh Kudus atau ajaran Kristus di dalam Alkitab atau di dalam kitab suci. Jadi, kita perlu mengenal bagaimana atau apa yang diajarkan oleh gereja melalui
melalui para generasi dari penulis Alkitab atau generasi dari para rasul itu, seperti Church Fathers. Misalnya generasi keduanya ada yang disebut sebagai Apostolic Fathers, ada Polycarpus, ada Ignatius, ada Clement dari Roma, ya, ada macam-macam. Nah, itulah Apostolic Fathers yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh para rasul atau perjanjian Alkitab itu sendiri, misalnya perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, setelah era Apostolic Fathers, masuklah pada era bapak-bapak gereja apologis, ya, seperti Irenaeus, ya, Justin Martyr, dan semuanya itu adalah bapak gereja apologis yang meneruskan apa yang diajarkan oleh Apostolic Fathers atau apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada gereja. Jadi Roh Kudus berkarya di sepanjang sejarah gereja melalui orang-orang, tidak hanya para penulis Alkitab, tetapi generasi-generasi seterusnya yang disebut dengan Church Fathers. Nah, ketika kita membaca kitab suci, kita perlu juga sedikit atau banyak mengenal apa yang diajarkan oleh tradisi gereja atau oleh para penerus dari para rasul itu, ya, sehingga ketika kita membaca kitab suci, kita tidak hanya mengandalkan pikiran kita. Memang ketika kita belajar, kita mengandalkan sepenuhnya pikiran kita, pengetahuan kita, pemahaman kita selama ini yang kita pelajari, yang kita dapat dari gereja, dari firman Tuhan yang kita baca, atau dari buku-buku, dari khotbah yang kita dengar, itu membentuk pikiran kita. Nah, tetapi pikiran kita itu mesti align, ya, dengan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus di sepanjang sejarah gereja. Nah, inilah yang dituliskan oleh Rasul Petrus sendiri di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-18, ya. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi memang ketika kita menghadapi kitab suci ini, ada nuansa misteri atau ada yang sering saya sebut sebagai lapisan makna yang misteri. Ya, memang kitab suci itu sama seperti Kristus memiliki dua natur, yaitu Allah dan manusia. Dan kitab suci yang diberikan kepada gereja oleh Roh Kudus ini juga memiliki dua natur, yaitu teks yang tertulis. Itulah sebabnya kita punya tanggung jawab untuk menyelidiki, mempelajari kitab suci itu dengan segala pemahaman kita, ya. Tetapi teks kitab suci itu tidak hanya terdiri dari lapisan pertama atau level pertama atau teks itu sendiri, tetapi ini adalah dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Berarti ada spiritual dimension dari Roh Kudus, yaitu ajaran Kristus yang diajarkan kepada kita. Nah, itulah sebabnya kita perlu menggali masuk kepada level yang kedua atau spiritual meaning atau spiritual dimension, ya, istilahnya banyak. Saya memakai istilah noetics, teoria, ya, atau semantic content, ya. Itu ecclesia, Christ Center itu adalah lapisan yang kedua. Selain tadi lapisan pertama secara lahiriah yang kita bisa baca, kita gali melalui sintaktik, melalui analisis macam-macam. Nah, kalau kita lihat di sini teksnya ini, contohnya 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18, teksnya ini adalah lapisan pertama. Kemudian kita terjemahkan, ini adalah teks yang kita bisa lihat, ya, terdiri dari kalimat-kalimat, ya, atau bahasa yang kita bisa mengerti. Ini adalah the first sense atau lapisan yang pertama. Kemudian kita bisa membuat poin-poin sintaksis seperti ini. Nah, ini adalah part yang kedua yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Kemudian kita bisa menggali poin-poin semantik atau semantik kontennya atau teorianya. Inilah pemahaman kita. Misalnya 1 sampai ke 9, ya, ke 8. Nah, poin 1 sampai 8 ini adalah pemikiran saya ketika saya membaca teks ini. Misalnya, kalau saya katakan, sebab itu kami tidak kehilangan hati, walaupun jika manusia lahiriah kami dihancurkan, tetapi manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Nah, ini artinya, saya memahami adalah bahwa manusia itu terdiri dari lahiriah atau tubuh jasmani dan manusia batinia.
atau rohani, yaitu jiwa dan roh manusia. Kemudian dari teks tadi saya memahaminya adalah manusia jasmani bisa dihancurkan oleh penderitaan dari luar. Namun Rasul Paulus dan rekan-rekannya tidak putus asa, melainkan terus berjuang atau bertahan sampai akhir hidup mereka. Nah, ini adalah spiritual dimension yang kita mesti dapatkan ya ketika kita membaca teks itu. Inilah level comprehension dari data yang kita peroleh, kita pahami tentu dengan doa kepada Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, kita perlu menjelaskan lebih detail ya lapisan yang kedua ini atau semantis ini. Sebab apa yang diajarkan oleh teks ini tentu tidak lepas dari apa karya Roh Kudus di dalam gereja. Nah, lalu apa kata gereja, apa kata church fathers yang sudah mempelajari teks ini lebih dulu, kita perlu align, kita perlu mensinkronkan apa yang kita pikirkan supaya bahwa uh, kita tidak menafsirkan menurut kehendak sendiri seperti yang diajarkan oleh 2 Petrus tadi. Ya, jadi apa yang kita pikirkan itu adalah pikiran kita yang mesti align dengan apa yang diajarkan oleh tradisi gereja atau church fathers misalnya. Nah, inilah sebabnya beberapa video ke depan saya ingin memberikan contoh-contoh tentang lapisan-lapisan ini. Nah, saya sebut ada 4. Ini berarti memang bukan berarti ada 4 makna yang berbeda, tetapi ada deeper layers, ya lapisan yang semakin lebih dalam untuk menangkap atau mendapatkan hakikatnya. Seperti tubuh kita, ini adalah teksnya, di dalamnya ada jiwa dan roh yang memang tidak kelihatan. Oleh sebab itu memang kita perlu spiritual prayer dengan Roh Kudus, ya, sebab kita mau menangkap roh atau jiwa dari kitab suci itu sendiri. Dan saya katakan tidak lain dan tidak bukan itu adalah ajaran Kristus, logosnya Kristus dan pribadinya Kristus yang datang memang untuk menyelamatkan kita. Nah, sehingga ketika kita sudah masuk ke level 2, menemukan apa yang menjadi pikiran Kristus, pikiran kita itu akhirnya align menjadi pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus itu atau nus Kristus itulah yang harus masukkan ke dalam hati kita. Ya, sebab ketika kita mempelajari level 2 itu kita banyak mengandalkan rasio kita, penalaran kita, pemahaman kita. That's why maka kitab suci itu diberikan kepada kita supaya kita menggunakan hikmat yang Tuhan kasih. Tetapi apa yang kita dapatkan itulah menjadi pikiran Kristus, bukan pikiran kita lagi. Ya. Atau dalam 2 Korintus 2:16 itu 1 Korintus 2:16 itu dikatakan kami memiliki pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus itu didapat di mana? Merupakan lapisan kedua atau roh jiwa dari kitab suci itu sendiri. Jadi bukan pikiran kita lagi. Nah, pikiran inilah yang harus masuk ke level yang ketiga, yaitu level aplikasi, masuk ke dalam level hati untuk menerangi mata rohani kita, sehingga dari situ kita bisa melakukan obedience dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci itu. Nah, aplikasi atau ketaatan atau satu wujud kasih kita kepada Allah yang diwujudkan dengan ketaatan. Itulah level atau lapisan yang ketiga. Kemudian ketika kita taat, kita menjadi manusia yang baik, yang bermoral, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang seperti Tuhan perintahkan. Tetapi tidak hanya sampai di situ, bahwa kitab suci ini diberikan kepada kita untuk menuntun kita pada akhirnya kepada keselamatan di dalam Kristus. Nah, ini artinya kita diubah menjadi semakin lama, semakin kudus, semakin sempurna seperti Kristus. Itulah esensi atau tujuannya. Nah, itu ada di lapisan keempat. Jadi waktu kita membaca Bible, kitab suci atau Alkitab ini, maka ini sebetulnya mengubah diri kita, ya, yang ada jiwa, roh dan tubuh ini menjadi semakin lama semakin kudus, semakin serupa dengan Kristus. Itulah lapisan yang keempat. Jadi saudara-saudara, nah ini secara teori, ya, kita membaca teks kitab suci itu harus sampai level yang keempat. Nah, kali ini saya akan memberikan satu contoh, ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ini adalah video part yang kedua, tapi saya akan ulangi. Dari pembacaan ini, akhirnya lapisan kedua itu saya simpulkan itu seperti ini, ya, bahwa ada penderitaan mendatangkan kemuliaan kekal, ya.
Tetapi dari situ saya membuat 3 poin, manusia terdiri atas lahiria dan batinia, manusia lahiria batinia. Manusia lahiria mengalami penderitaan namun tidak kehilangan hati. Penderitaan manusia lahiria ini mengakibat pembaruan manusia batinia. Baru yang terakhir ada kemuliaan kekal yang melebihi segala penderitaan di dunia. Nah, ini adalah 4 poin yang saya temukan ya ketika saya mempelajari level 1, yaitu teks yang ada di sini. Dalam poin-poin sintaksis ini dan terjemahan literal ini yang berasal dari teks aslinya bahasa Yunani seperti ini. Ya. Nah, kemudian dari sini saya menangkap idenya, ide utama, ide-ide pendukung, ya. Nah, kemudian dari sinilah saya mencoba pikiran saya yang di sini saya align, ya, saya coba lihat apa yang diajarkan oleh gereja supaya apa yang saya tafsirkan itu tidak ngawur atau tidak bukan ajaran saya, tetapi adalah ajaran dari Kristus atau pikiran Kristus itu sendiri. Inilah yang penting yang kita mesti gumulkan menjadi makanan spiritual di dalam hati kita. Jadi waktu kita mempelajari semantik konten atau lapisan kedua, itu masih menjadi makanan kognitif atau pengetahuan akal budi kita, rasio kita. Nah, itu harus diturunkan ke dalam hati, harus diolah lagi menjadi makanan spiritual. Itulah sebabnya kita perlu mencerna, ya. Waktu kita sudah diberi makan, kita perlu makan, masukkan ke dalam mulut, kita cerna, kita kunyah supaya masuk ke dalam perut kita. Nah, sama seperti Bible. Ya, ketika kita mempelajari kitab suci, hati-hati, kita mungkin hanya bisa sampai level 2, di mana kita hanya mengolah menjadi itu jadi makanan, misalnya roti lah atau menjadi lauk lah gitu. Tapi kita tidak pernah makan, kita hanya buat. Nah, kalau kita hanya buat, kalau kita tidak makan, kita tidak bisa kenyang. Artinya roh jiwa kita tidak diberi makan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sudah mengolah makanan itu, kita harus punya, kita konsumsi, kita makan, supaya turun ke dalam hati. Nah, dari hati inilah akan memberi kekuatan kepada roh jiwa, dan pada akhirnya memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menaati firman tersebut. Jadi antara cognitive food dengan spiritual food ini harus kita dalami ya, harus kita lakukan supaya kita diberi kekuatan sehingga pada akhirnya kita bisa taat dan semakin lama menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh ya dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Mungkin kalau kita belum lihat yang part yang pertama, saya akan bacakan saja yang terjemahan literalnya ya. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan kami ringan dan sementara sedang mengerjakan bagi kami ukuran kemuliaan kekal yang jauh lebih besar melebihi segalanya. Sementara kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan, sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, ini kemudian kita mencoba mendalami level yang kedua atau semantik konten, ya, ini adalah spiritual meaning dari teks tersebut. Kita perhatikan di sini. Poin yang pertama, bahwa manusia terdiri dari batin dan jasmani, lahiria dan batinia. Ya, Rasul Paulus memakai istilah exoanthropos, manusia lahiria. Ini outward man yang menuju kepada manusia jasmani atau tubuh manusia. Kemudian ada istilah exoten anthropos. Ya, ini berarti manusia batinia, inward man, yang menunjukkan kepada jiwa dan roh manusia. Selain itu, istilah gambar dan rupa Allah juga dipakai untuk menjelaskan tentang manusia atau anthropos. Manusia adalah ciptaan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu menurut Kristus. Sebab dia adalah gambar dan rupa Allah itu. Allah mencipta manusia melalui firman Allah dan mengembuskan napas hidup oleh roh Allah sendiri. Tubuh jasmani terbuat dari debu tanah dan roh manusia berasal dari roh Allah. Tubuh, jiwa, dan roh manusia dicipta menurut pola atau cetakan, yaitu gambar Allah. Gambar Allah menjadi rancangan manusia sebelum manusia diciptakan Allah, dan rupa Allah adalah rancangan yang sempurna bagi manusia untuk hidup bersama Allah. Ya, saya ulangi, gambar Allah inilah menjadi rancangan manusia sebelum manusia diciptakan oleh Allah, dan rupa Allah ini adalah rancangan yang sempurna bagi manusia untuk hidup bersama dengan Allah. Di dalam gambar dan rupa Allah memiliki rancangan jasmani dan jiwa dan roh, sehingga manusia itu terdiri atas jasmani dan roh. Dan Kristus adalah gambaran rupa Allah itu sendiri, sehingga di dalam kekekalan rancangan, ya, di dalam kekekalan ini
rancangan firman Allah jadi manusia atau inkarnasi, inilah menjadi rancangan atau pola penciptaan manusia itu sendiri. Ya, kemudian ada istilah manusia lama dan manusia baru. Ya, saya membahas sedikit tentang antropologi ya, tentang manusia. Nah, manusia baru atau istilahnya adalah kainos anthropos. Ini adalah manusia rohani, pneumatikos anthropos, dan manusia daging, sarkikos anthropos. Manusia lama atau paleos anthropos terdiri atas manusia alamiah atau sukikos anthropos dan manusia daging atau sarkikos anthropos. Nah, manusia baru ini adalah manusia Allah, manusia ilahi, theoanthropos. Nah, saya pernah membahas tentang manusia baru ini ya, bahwa disebut manusia Allah karena kita sudah berbajukan atau memakai kemanusiaan Kristus, kemanusiaan ilahi itu, theoanthropos. Sehingga ini adalah kita memiliki fondasi di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus dan menunggal bersama dengan Kristus. Nah, manusia barunya adalah manusia atau anak-anak terang, huiofotos, bukan anak-anak gelap atau huioskotus. Manusia batinia kita sekarang yang sedang diperbaharui dari hari ke hari ya di dalam 2 Korintus tadi, kita terjadi adalah setelah kita dilahirkan kembali secara roh di dalam baptisan. Di dalam baptisan kita manunggal dengan kematian Kristus di atas kayu salib yang mengalahkan dosa, Roma 6 ayat 3. Di dalam baptisan kita manunggal dengan penguburan Kristus yang mengalahkan iblis, sang penguasa alam maut atau Hades, Roma 6 ayat 4. Dan di dalam baptisan kita juga manunggal dengan kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut atau kematian, Roma 6 ayat kelima. Nah, baptisan di dalam Kristus inilah berarti manusia kita lama ditanggalkan. Ya, manusia lama kita yang mati karena dosa, Efesus 2 ayat 1, turut disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Kristus untuk memperoleh hidup, atau untuk mendapatkan manusia baru yang hidup bersama dengan Kristus, yaitu hidup yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ya, kita bisa baca Roma 6, ayat 3 sampai 11. Baptisan di dalam Kristus membuat kita mengenakan Kristus. Tadi pakaian Kristus, kemanusiaan Kristus itu kemanusiaan baru. Galatia 3:27. Pakaian Kristus yang kita kenakan itu adalah kemanusiaan baru, yaitu kemanusiaan Kristus yang memperbarui kemanusiaan Adam atau kemanusiaan lama. Ya, ketika kita telah memakai kemanusiaan Kristus itu, maka kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui menuju kekudusan yang sesungguhnya menurut Kristus. Efesus 4:24, Kolose 3:10. Kita bertumbuh, ya berarti ketika kita jadi manusia baru itu tidak stagnan, tidak mati, tetapi terus dinamis bertumbuh ke arah Kristus sampai menjadi dewasa seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sehingga pada akhirnya kita atau manusia baru itu akan menjadi serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Inilah tujuan Alkitab diberikan kepada kita, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa dan pada akhirnya menjadi sempurna seperti Kristus. Di dalam Kristus kita terus menyempurnakan manusia baru melalui pengudusan sampai kita menerima keselamatan yang seutuhnya. Nah, itulah lapisan keempat dari kitab suci yang diberikan kepada kita. Seperti yang dialami oleh Timotius. Ya, dari sejak kecil dia sudah membaca kitab suci dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ya, sampai pada akhirnya dia menuntun dia kepada Kristus dengan iman dia. Nah, ini begitu juga. Ketika kita membaca kitab suci, menuntun kita kepada keselamatan yang seutuhnya. Efesus 4 ayat 13, Efesus 1 ayat 14, Roma 6 ayat 22, dan Kolose 3 ayat 10. Manusia baru di sini adalah manusia batinia. Ya, jadi manusia baru itu siapa? Yaitu manusia batinia yang terdiri atas roh kita, spirit kita yang dilahirkan kembali. Efesus 4:23 sampai 24. Dan terus diperbaharui, sedang diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga manusia batinia ini bisa semakin tumbuh dewasa seperti Kristus. Roma 12 ayat 2, Efesus 4 ayat 13-15. Tapi manusia baru ini juga ada manusia lahiria, yaitu tubuh daging ini, tubuh jasmani kita, yang juga adalah bait Roh Kudus. Nah, ini kita perlu sadari bahwa sebagai orang percaya, manusia baru, tubuh kita itu menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Sebab apa? Sebab Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, roh jiwa kita. Nah, roh jiwa hati manusia lahiria kita itu, manusia batinia kita ada di mana? Di dalam manusia lahiria kita. Jadi roh jiwa kita ada di mana? Di dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita inilah akhirnya menjadi semacam tempat tinggal, rumah dari Roh Kudus. Ya, kalau kita punya rumah, di dalamnya ya ada kita tinggal di dalamnya. Nah, sama, tubuh kita adalah rumah. Berarti di dalamnya ada Roh Kudus.
ada manusia batiniah kita berdiam. Tapi tidak sendiri, bersama dengan Roh Kudus. Nah, sehingga rumah kita itu perlu dirawat. Artinya, perlu dikuduskan. Sebab itu menjadi bait Roh Kudus. Yang dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan harus dipersembahkan kepada Allah dalam kekudusan. Ya, Roma 12 ayat 1, 1 Korintus 6 ayat 19 juga, kemudian 1 Korintus 3 ayat 17. Nah, sehingga manusia baru ini, baik lahiriah maupun batinia, harus terus-menerus diperbarui, Kolose 3 ayat 10. Jadi baik roh, jiwa, dan tubuh. Dan ini adalah pembaruan manusia batinia dan lahiriah dari hari ke hari. Nah, pembaruan ini adalah proses pengudusan, ya, atau pemurnian, atau purification, atau askesis menuju kedewasaan di dalam Kristus. Nah, purifikasi atau pembaruan ini adalah seluruh keseluruhan jiwa manusia, roh, jiwa, dan tubuh manusia. Seperti Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dengan menguduskan kamu seluruhnya dan semua roh, jiwa, dan tubuh secara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kedudukan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Ya. Jadi saudara, purifikasi manusia baru meliputi pemurnian manusia batinia dan manusia lahiriah. Nah, pemurnian manusia batinia adalah latihan jiwani, dan pemurnian manusia lahiriah ini adalah latihan badani. Jadi kalau manusia terdiri dari jiwani dan badani, maka latihannya ada dua, latihan secara jiwani dan badani. Nah, latihan jiwani adalah pembaruan nus untuk memiliki nus Kristus, salah satunya dengan membaca kitab suci, supaya pikiran kita itu memiliki pikiran Kristus, nus Kristus, sehingga dengan nus Kristus nus kita diperbarui, dan pada akhirnya memimpin manusia lahiriah atau anggota tubuh kita untuk hidup dalam kekudusan sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Jadi baik lahiriah maupun batinnya itu sama pentingnya di hadapan Allah. Ya. Nah, poin yang kedua tadi tentang manusia, poin yang kedua adalah penderitaan manusia lahiriah. Nah, ini yang terjadi pada Rasul Paulus ya, dia menuliskan, sebab itu kami tidak kehilangan hati. Walaupun jika manusia lahiriah kami dihancurkan atau binasa, tetapi manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan kami ringan dan sementara, sedang mengerjakan bagi kami ukuran kemuliaan kekal yang jauh lebih besar, melebihi segala-galanya. Nah, penderitaan manusia lahiriah mendatangkan pembaruan manusia batinia. Ini penting sekali. Jadi kita menderita untuk mendatangkan pembaruan manusia batinia. Nah, pembaruan manusia batinia ini terjadi dalam konteks penderitaan manusia lahiriah. Penderitaan apa yang sedang terjadi di sini? Nah, kalau kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 1, ini penderitaan karena pelayanan yang Rasul Paulus terima dari Kristus. Ya, ini bukan penderitaan akibat dosa, tetapi memang karena demi Kristus. Pelayanan apa yang sudah dikerjakan oleh Paulus dan rekan-rekannya? Nah, data dalam 2 Korintus 4 ayat 2-3 ini adalah pelayanan pemberitaan Injil Kristus. Ya. Jadi ketika kita mau melayani Kristus, memberitakan Injil, secara fisik, tubuh jasmani kita bisa menderita atau semakin ditindas. Tapi itu mendatangkan pembaruan manusia batinia kita. Ya, pelayanan ini adalah pelayanan yang penuh penderitaan, seperti yang Rasul Paulus ceritakan. Ya, kalau kita baca, dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tetapi tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ya, ini luar biasa saudara-saudara. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 12. Nah, Rasul Paulus dan rekan-rekannya tidak kehilangan hati dalam menghadapi penderitaan atau kesusahan, kesulitan pelayanan untuk Injil Kristus. Sebab apa? Mereka menyadari bahwa penderitaan mereka itu adalah kemuliaan bagi gereja. Kita bisa baca Efesus 3 ayat 13. Dan ini adalah kemuliaan kekal yang akan mereka terima kelak. Ya, tadi dalam 2 Korintus 4, 17 sampai 18.
Rasul Paulus tidak hanya kehilangan hati, tetapi bahkan bersukacita dalam penderitaan. Karena jemaat atau gereja ya dan menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu gereja. Jadi penderitaan dalam pelayanan, dalam penderitaan Injil, kita harus memandangnya sebagai penderitaan di dalam satu tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus. Ya, yaitu yang disebut dengan gereja adalah tubuhnya. Jadi kalau ada anggota tubuh kita yang menderita, itu adalah penderitaan satu tubuh, ya, tubuh Kristus. Jadi maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu benar bahwa dia menggenapkan apa yang menjadi penderitaan Kristus. Mereka berbagi bersama dalam penderitaan dan penghiburan oleh Kristus. 2 Korintus 1 ayat 5. Dan itu semua semata-mata demi Kristus dan tubuhnya, yaitu gereja. Jadi satu kesatuan. Kristus adalah kepalanya dan gereja adalah tubuhnya. Nah, ketika tubuhnya itu menderita, maka itu adalah penderitaan Kristus. Rasul Paulus meneruskan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu, keselamatan gereja. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama, yang seperti yang kami derita juga. Dalam 2 Korintus 1 ayat 6. Jadi kita lihat ya, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini adalah untuk Injil, untuk keselamatan banyak orang. Walaupun secara lahiriah, manusia jasmaninya, dia harus dihancurkan dengan beban yang ditanggung begitu besar dan berat. Ya, dalam 2 Korintus 1 ayat yang 8. Jadi dalam pelayanan kepada Kristus, kita bisa menderita. Tetapi kita sedang mengerjakan satu keselamatan bagi banyak orang. Walaupun secara jasmani kita bisa merasakan kesusahan. Poin yang ketiga, pembaruan manusia batinia. Penderitaan manusia lahiriah yang dialami oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya itu mendatangkan pembaruan manusia batinia dari hari ke hari. Ini berarti progresif, ya, sedang berlangsung. Manusia batinia semakin disempurnakan dalam proses pembaruan itu. Sementara manusia lahiriah sedang dimatikan atau dihancurkan. Di dalam penderitaan ada kemurnian, ada pertumbuhan manusia batinia, sebab ada karya Kristus dan Roh Kudus yang sedang bekerja di dalamnya. Kita baca-baca dalam Kolose 1 ayat 24 tadi, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Pemurnian atau pertumbuhan itulah pembaruan manusia batinia. Penderitaan membuat kita semakin bergantung pada Allah, bukan pada kekuatan diri sendiri, seperti yang dialami Rasul Paulus dan rekan-rekannya tadi dalam 2 Korintus 1 ayat 9-10. Seperti apa pembaruan manusia batinia ini? Nah, kita perhatikan, Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, manusia daging nih ya, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia daging atau duniawi. Sebab itu jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, 1 Korintus 3 1-3. Nah, teks ini kita bisa lihat ya bahwa manusia batinia atau jiwa dan roh tadi setelah dilahirkan ternyata harus mengalami namanya pertumbuhan, mulai dari bayi atau anak menuju dewasa di dalam Kristus. Jadi waktu kita jadi orang Kristen, kita lahir baru, kita dibaptis ya, itu ternyata kita mulai lagi dari awal, mulai lagi dari bayi yang kemudian merangkak menuju anak, kemudian bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kedewasaan manusia batinia harusnya sejalan dengan mematikan atau menyalibkan manusia daging. Jadi dalam manusia batinia itu ada manusia rohania, tetapi juga sekaligus ada manusia daging atau manusia duniawi tadi. Itulah sarkikos antropos yang harus dimatikan untuk mencapai yang namanya kedewasaan. Jadi kalau manusia batinia kita mau dewasa atau roh jiwa kita mau dewasa, itu sejalan dengan manusia dagingnya harus semakin dimatikan. Jadi rohania mau makin maju, berarti dagingnya harus semakin ditekan, ya, mematikan bahkan. Nah, kita bisa baca dalam Galatia 5:24, Kolose 3:5 ya. Manusia daging ini adalah segala keinginan daging atau tubuh yang telah dikuasai oleh hukum dosa
Sehingga adalah hawa-hawa nafsu yang jika dibuai akan melahirkan dosa. Jadi kita perlu menyadari bahwa manusia daging atau yang disebut manusia duniawi tadi di dalam 1 Korintus 3 tadi itu adalah keinginan tubuh, keinginan daging. Jadi yang disebut oleh Rasul Paulus ketika dia kata daging itu memang bisa dua pengertian. Daging secara fisik yang terdiri dari otot, darah, tulang ini, tapi juga bisa menunjukkan kepada satu keinginan atau hawa nafsu yang sudah dikuasai oleh hukum dosa. Artinya yang memang hawa nafsu yang bertentangan dengan hukum Allah atau perintah Allah, kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, itulah daging. Jadi daging bisa konotasinya sesuatu yang baik, daging atau tubuh yang diciptakan oleh Allah itu hal yang baik. Tetapi daging itu bisa berkonotasi atau bermakna negatif dalam pengertian ini satu keinginan hawa nafsu, keinginan daging yang sudah dikuasai oleh hukum dosa. Sedangkan keinginan daging, tubuh ini pun ada daging, ada darah, pastilah punya keinginan, kebutuhannya. Hal yang baik, hal yang natural bagi manusia, seperti kita makan, kita minum, ya kita berpikir, kita bisa berbicara, kita butuh orang lain, kita berinteraksi, ya kita butuh hiburan dan sebagainya. Itu sebetulnya keinginan yang wajar dari setiap manusia, the natural needs gitu, daging yang wajar itu yang baik. Tetapi sisi lain di dalam Alkitab juga menggunakan istilah sarkos atau sarkikos ini dalam pengertian negatif. Artinya keinginan tubuh atau daging yang memang sudah dikuasai oleh hukum dosa yang yang timbul itu pasti bertentangan dengan hukum Allah, dan jika keinginan itu dibuahi ya maka akan melahirkan satu perbuatan dosa. Yakobus 1 ayat 15. Nah, itulah hawa nafsu itu atau yang saya sering sebut sebagai epitumia, patos, ya, keinginan daging atau patos atau nafsu tadi, inilah yang harus dimatikan. Nah, ini yang menjadi cara bagaimana kita tuh menumbuhkan atau mendewasakan manusia batinia kita atau jiwa dan roh kita. Supaya kita tidak bayi terus secara roh gitu, tidak seperti jemaat Korintus, ya, gereja Korintus yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 tadi. Nah, ketika gereja di Korintus masih hidup dikuasai manusia daging tadi, ya, atau keinginan tubuh, keinginan daging tadi, maka mereka masih bayi atau anak secara manusia batinia. Manusia daging yang semakin dimatikan, ini adalah proses pertumbuhan manusia batinia yang semakin dewasa. Pertumbuhan rohani, ya, roh dan jiwa kita dari bayi menuju dewasa di dalam Kristus, ya, jadi roh jiwa kita itu ketika lahir baru ya sama seperti kita anak, ya, harus menuju dewasa di dalam Kristus. Lewat apa? Pembaruan manusia batinia kita yang akan memimpin pada pembaruan manusia lahiriah yang semakin dikuduskan. Ya, jadi kita percaya bahwa ketika dalam batinnya ini dibereskan, jika matamu baik itu, maka manusia lahiriah akan terang. Artinya manusia daging kita, tubuh jasmani kita akan semakin dikuduskan. Nah, pembaruan manusia lahiriah ini berarti mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, ya, yaitu menyerahkan segenap anggota tubuh kita kepada Allah untuk apa? Melakukan kebenaran, pekerjaan baik atau virtues, dan menyalibkan atau mematikan daging dengan segala hawa nafsunya. Ya, Roma 12 ayat 1, Galatia 5, 1 Korintus 9, Efesus 10, dan seterusnya. Nah, purifikasi atau latihan manusia batinia ini menghasilkan manusia lahiriah yang semakin kudus, walaupun bisa saja manusia lahiriah ini harus mengalami penderitaan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Ya, namun Rasul Paulus menasihati kita untuk tidak tawar hati, ya, sebab penderitaan ini dipakai oleh Allah untuk semakin melatih manusia batinia kita. Dengan demikian manusia batinia ini akan menguasai manusia lahiriah kita. Masuk ke dalam penderitaan membuat manusia batinia kita akan semakin dewasa, karena ini adalah makanan keras. Jadi kita lihat penderitaan itu menjadi sebuah spiritual food yang keras memang, tapi untuk mendewasakanlah manusia batinia kita. Rasul Paulus adalah contoh yang telah terlatih manusia batinia di dalam keadaan manusia lahiriah yang semakin merosot karena penderitaan. Namun kehidupan Rasul Paulus telah mencapai yang namanya purifikasi manusia lahiriah yang paling tinggi, ya, yaitu apa? Dispassion, ketiadaan nafsu. Ya, dia katakan, aku sudah cukup, aku tidak membutuhkan apa-apa lagi.
Nah, itu adalah satu kekuatan untuk melawan segala hawa nafsu. Ya, ketika dia di penjara, dia sudah mengalami banyak proses penderitaan di dalam hidupnya, sampai pada akhirnya dia mencapai satu purifikasi yang tinggi, yaitu dispassion. Dia tidak lagi tergoda dengan nafsu duniawi. Ya, aku sudah cukup pada diriku sendiri. Nah, ini kalau kita belajar dalam psikologi, ya, tangga Abraham Maslow itu mengatakan demikian. Level pertama masih fisikal, ya, kenyamanan, dan sebagainya, sampai kepada level aktualisasi diri. Nah, Paulus mencapai yang namanya aktualisasi diri, ya. Tapi di dalam pengajaran ini saya mengatakan ini adalah satu purification, mencapai yang namanya dispassion and love. Ya, itu adalah aktualisasi diri dari seorang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus. Apa aktualisasi diri kita? Yaitu menjadi serupa dengan Kristus dalam hal moral, kekudusan, dispassion, dan juga cinta kasih. Yaitu kasih seperti yang Kristus tunjukkan dalam pengorbanan dirinya untuk kita. Nah, maka kita juga melakukan yang sama, mengorbankan diri kita untuk gerejanya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah satu tahap perkataan Kristus dalam Filipi yang terkenal itu, ya, bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Ini adalah satu tahap yang namanya kontemplasi, bahwa hidup adalah fokusnya adalah hidupnya pada Kristus saja dan tidak lagi mencari apapun dan menganggap kematian itu adalah satu keuntungan. Ya, nah ini adalah satu tahap spiritual yang sering saya sebut sebagai satu tahap kontemplasi, karena memang mata hidupnya itu semua diarahkan kepada Kristus. Dan timbullah satu tahap lagi, tadi ada dispassion, lalu yang kedua kontemplasi, ya, lalu yang ketiga adalah mystical knowledge. Ini artinya tahap kerinduan untuk menyatu dengan Allah di dalam Kristus. Jadi saya beberapa bulan lalu saya pernah mengajar tentang 3 tahap pertumbuhan manusia batinia kita. Ya, yang pertama adalah askesis. Ini untuk mencapai dispassion dan kasih. Ini adalah practical level. Kemudian yang kedua ada kontemplasi, yaitu level di mana tahap vision, teoria, kita hanya memandang kepada Kristus, fokus hidup kita adalah Kristus. Tadi motonya adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baru level ketiga itu adalah gnostikos. Ya, jadi ada practical, ada theoretical, ya, teoria atau vision, kontemplasi. Baru yang ketiga ada gnostikos atau mystical knowledge. Ini kita akhirnya dalam hati kita punya satu kerinduan untuk menyatu dengan Allah dan Kristus. Nah, kita nggak baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, ya. Paulus mencapai level itu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini adalah level praktikal yang dia jalani. Ya, bahwa dia mempersembahkan seluruh hidupnya dan dia tahu ajalnya sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu praktikal yang dia jalankan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan Allah kepadaku. Nah, visionnya hanya melihat pada mahkota kebenaran sekarang hidupnya. Jadi dia sudah tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Ya, visinya hanya melihat kepada kemenangan, mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari itu. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi tahap yang ketiga adalah mystical knowledge. Kita punya satu kerinduan yang memang datang dari Roh Kudus. Itulah level yang ketiga. Ya, jadi practical, kontemplasi, mystical knowledge. Ini adalah tahap-tahap pertumbuhan manusia batinia kita yang tadi saya katakan dari bayi, anak, pemuda, kita rajin bekerja, ya, belajar. Ini adalah tahap praktikal, menguasai diri, mencapai dispassion dan love. Kemudian kita sudah mulai masuk dewasa, setengah baya. Kita mulai memikirkan tentang tahap kontemplasi, bahwa fokus hidup kita itu bukan lagi kepada dunia, tetapi kepada Kristus. Lalu tahap tua atau tahap akhir, ya, ini adalah tahap di mana kita merindukan kedatangannya, merindukan Allah dan Kristus. Nah, ini yang terjadi kepada Rasul Paulus, dan ini terjadi dalam setiap manusia batinia kita, dalam roh jiwa kita harus punya tahap-tahap pertumbuhan seperti itu, ya. Ingat
yaitu tahap praktikal, mencapai this patience dan love, tahap kontemplasi, fokusnya itu adalah Kristus, dan tahap gnostikos atau mystical knowledge, tahap kita punya kerinduan untuk menyatu dengan Allah dan Kristus. Ya, seperti di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir, kemuliaan kekal. Penderitaan di dunia sifatnya sementara dan ukurannya ringan, kata Rasul Paulus. Dibandingkan dengan kemuliaan di surga yang sifatnya kekal dan ukurannya berat atau melebihi segala-galanya. Ya, kita bisa baca juga dalam Roma 8 ayat 18, 1 Petrus 5 ayat 1. Nah, saudara, penderitaan fisik itu adalah hal kelihatan yang sifatnya sementara di dunia. Kemuliaan itu adalah hal yang tidak kelihatan tapi sifatnya kekal. Rasul Paulus dan rekan-rekannya memilih fokus atau mengutamakan kemuliaan daripada penderitaan. Ya, seperti apa kemuliaan kekal itu? Nah, kemuliaan kekal itu adalah kemuliaan Kristus yang akan dinyatakan pada kita. Rasul Petrus menuliskan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Kemuliaan Kristus adalah kemuliaan kita seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Di dalam kemuliaan Kristus tersimpan janji-janji Allah, yaitu kita akan diubah menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Untuk apa? Supaya kita bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, itu yang disebut dengan theosis, the ultimate goal of the human, ya, 2 Petrus 1 ayat 4. Rasul Petrus menuliskan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi memang pada akhirnya kita akan menuju kepada ke sana, mengambil kodrat ilahi, mencapai yang namanya dispassion, luput dari hawa nafsu duniawi yang memang membinasakan kita. Rasul Paulus menuliskan juga, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat 4. Jadi kita punya the goal, arah, the way untuk mencapai itu. Itulah sebabnya kemuliaan itu begitu berharga, melebihi apapun di dunia ini, termasuk penderitaan jasmani. Ya, oleh sebab itu tidak heran Rasul Paulus bisa melihat visi seperti itu. Ya, karena dia sudah mencapai tahap kontemplasi bahwa fokus hidupnya adalah Kristus. Dia punya vision bahwa kemuliaan itu begitu berharga, melebihi apapun di dunia, apalagi hanya penderitaan fisik. Ya, ada keselamatan pada akhirnya yang telah dinyatakan kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kita akan diubah menjadi sama seperti Kristus, menjadi makhluk cahaya, ya, menjadi terang. Matius 13 ayat 43, yaitu mengalami yang namanya pengilahian atau theosis oleh energi cahaya kemuliaan Allah sendiri. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Nah, saudara, itulah pengharapan kita di dunia yang memang secara mata jasmani tidak kelihatan, tetapi sifatnya adalah kekal. Sedangkan hal-hal yang kelihatan mata jasmani sifatnya adalah sementara, karena tidak mengandung kemuliaan kekal, seperti hal-hal yang berasal dari dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ini level yang kedua. Nah, sekarang kita mencoba apa yang kita sudah tangkap dari pikiran Kristus tadi, kita coba masukkan ke dalam hati kita dalam wujud satu ringkasan, ya, satu penghayatan. Kita masukkan ke dalam hati supaya ini menjadi saya sendiri. Waktu saya membaca 2 Korintus itu bukan lagi hanya untuk Rasul Paulus atau gereja Korintus, tetapi for me, secara personal, secara pribadi. Itulah yang kita harus tanamkan ke dalam hati kita. Ya, kita lihat pelayanan kita sebagai orang percaya adalah pelayanan demi Kristus dan tubuhnya, gereja. Pelayanan ini bisa mendatangkan penderitaan manusia lahiriah kita. Ya, ini level ketiga ya, saudara. Manusia lahiriah ini bisa semakin merosot atau dihancurkan karena penderitaan yang dialami seperti yang dialami Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Namun penderitaan yang dialami demi Kristus dan gereja ini bisa membawa pertumbuhan atau pemurnian atau pembaruan manusia batinnya kita. Sebab Roh Kudus dan Kristus turut bekerja di dalam batin kita.
Respon kita adalah dari dalam batin, yaitu terus semakin percaya, bergantung kepada Allah dalam setiap pelayanan kita, bukan pada kekuatan kita. Karya Roh Kudus dan Kristus di dalam penderitaan inilah yang membuat jiwa dan roh kita diperbarui dari hari ke hari. Inilah yang disebut dengan pengalaman pemurnian jiwa atau purification atau pembaruan manusia batinia. Ada pemurnian manusia batinia, ada pemurnian manusia lahiriah lewat penderitaan dalam pelayanan, tapi ada juga pemurnian manusia batinia yang dialami karena penderitaan manusia lahiriah kita. Sehingga baik jasmani dan rohani mengalami pemurnian terus-menerus sampai kita menerima keselamatan atau kemuliaan Kristus yang kekal, yaitu pengilahian menjadi serupa Kristus kelak. Nah, ini adalah spiritual food yang kita harus gumulkan, pikirkan, ya, digest di dalam hati kita, atau di dalam batin kita. Sehingga dari situ, itu akan menggerakkan kita untuk melakukan, menaati, obedience dengan apa yang kita sudah pelajari. Ya, jadi misalnya kita bikin aja beberapa langkah praktis, ya, langkah-langkah yang praktikal yang bisa kita kerjakan, baik dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ya, jalankan pelayanan dengan fokus pada kemuliaan kekal, yaitu kemuliaan Kristus yang akan kita terima. Jadi setiap pelayanan yang kita terima itu mesti dilihat sebagai satu momen kita punya satu visi untuk melihat itu adalah satu kemuliaan kekal yang akan kita terima bersama dengan Kristus. Sehingga pelayanan itu tidak lagi sekedar beban membuat kita jadi uring-uringan, malas dan sebagainya. Tetapi itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk menikmati kemuliaan kekal itu di dunia sekarang ini. Ini adalah satu change, satu kesempatan kita memperbarui manusia batinia kita. Walaupun manusia lahirnya kita bisa semakin merosot. Jadi kita lihat pelayanan haruslah dengan fokus kepada kemuliaan kekal, itu kemuliaan Kristus yang akan kita terima. Nah, itu practical matters-nya kita bisa lakukan. Apakah kita memasak setiap hari? Apakah kita mengepel, mencuci baju, menjaga anak, merawat anak, melayani suami, ya, atau kita suami mencari nafkah untuk keluarga kita. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Ya, lihatlah itu sebagai satu momen kita akan untuk memperoleh kemuliaan kekal itu. Apapun yang kita kerjakan, ya, disitulah doktrin berjalan. Jadi doktrin itu bukan di saat saudara mendengar khotbah atau membaca Alkitab, tapi doktrin itu terimplementasi dalam hal apapun yang kita kerjakan. Ya, Bapak Gereja bernama John Chrysostom itu pernah mengatakan bahwa, ya, percuma kita mendengar 1000 khotbah, ya, tetapi tidak ada satupun yang kita kerjakan. Atau percuma kita hebat di dalam menjadi pengkhotbah, tetapi nol di dalam perbuatan. Nah, saudara-saudara, ini penting banget ya untuk kita sadari bahwa kita mesti mengingat ya bahwa satu contoh yang baik itu, a good example itu is better than 1,000 sermon, kata John Chrysostom, ya. A good example is better than 1,000 sermons. Artinya satu perbuatan yang baik, teladan yang baik itu jauh lebih baik daripada kita mendengar atau berkhotbah 1000 khotbah. Nah, ini luar biasa bagi kita. Bagaimana how to apply in our daily life. Jadi doktrin itu ketika kita bangun sampai kita tidur kembali, hidup kita dipimpin oleh doktrin itu. Ya, jalankan pelayanan demi Kristus dan gerejanya, tetap setia, andalkan Tuhan dalam penderitaan pelayanan dialami, berlatih menderita fisik untuk terus bertumbuh secara roh dan jiwa ke arah Kristus. Nah, saudara-saudara, ini adalah aplikasi yang bisa kita kerjakan, yang pada akhirnya masuk ke level yang keempat, kita akan semakin dewasa. Ketika kita setia melakukan hal-hal yang kecil, maka kita akan bergerak menuju kepada hal yang besar. Artinya apa? Melakukan hal yang kecil itu bukan hal yang remeh-temeh, tetapi kita melakukan itu dengan satu penuh kesadaran apapun yang kita kerjakan, ya, memasak, mencuci, mengerjakan pekerjaan sehari di rumah, di kantor, ya, bahkan di saat kita berharap akan sesuatu hal yang baik terjadi ketika di masa seperti ini, lakukan itu dengan sepenuh hati kepada Tuhan,
ya kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, disitulah satu pelayanan kita kepada Kristus. Ya, thank you semuanya yang sudah menonton. Uh, Semoga ini menolong kita untuk semakin mengerti ya untuk apa saya ada di dunia ini dan apa yang harus saya kerjakan. Saya akan melanjutkan nanti uh, apa namanya contoh-contoh yang lain tentang 4 lapisan kitab suci ini. Thank you semuanya, semoga memberkati kita semua. Bye bye.